Selamat malam teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi untuk informasi berikutnya ini, yaitu beberapa hari ini kurang lebih 2 hari ya, PGRI Kabupaten Flores Timur mengirimkan link Google Formulir untuk boleh diisi oleh teman-teman, khususnya rekan-rekan guru honor yang ada di Kabupaten Flores Timur, baik di TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, juga rekan-rekan di bawah Kementerian Agama yang honorer, juga kita mintakan datanya. Begini teman-teman sekalian, memang PGRI bukan sebuah lembaga pemerintahan yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk nasib teman-teman seperti apa. Itu menjadi hal yang kita sama-sama searah untuk pikiran itu. Hari ini memang sangat hangat ya pembicaraan berkaitan dengan pemberhentian tenaga honorer di tahun 2023 ini, tepatnya nanti di tanggal 28 November. Informasi yang sama ini memang tahun lalu kami sudah bagikan dan kami sudah warning itu bahwa di tahun 2023 akan ada keputusan seperti ini, di mana teman-teman honorer akan diberhentikan. Bahkan di Kabupaten Flores Timur sendiri, informasi yang kita terima akan ada pemberhentian besar-besaran untuk tenaga honor. Dan di tanggal 1 Februari 2023 informasi yang kita terima, mudah-mudahan tidak keliru, bahwa tenaga honorer di struktural, tenaga-tenaga kontrak di OPD di Kabupaten Flores Timur ini akan diberhentikan, akan dirumahkan. Memang juga menuai pro kontra ya. Teman-teman dari DPRD punya pandangan yang berbeda, bahwa anggarannya sudah ditetapkan untuk pendanaan atau pembiayaan teman-teman di tahun 2023 ini. Sementara dari pandangan pemerintah juga bertolak belakang ya. Jadi dua lembaga pemerintahan yang ada ini tetapi mungkin punya pandangan yang agak berbeda, karena dari pemerintah juga dia realistis sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang sudah diturunkan, di mana ada sumber-sumber yang direfocusing, ada batasan-batasan soal anggaran, dan itu juga tentu sangat hati-hati oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan guru? Beberapa informasi sebelumnya yang kita lakukan itu juga bagaimana kita sudah sampaikan, agaknya mustahil kalau guru-guru honorer diberhentikan secara serempak di seluruh Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia. Karena nyatanya jumlah guru honor ini kan lebih banyak dari guru ASN. Dan kalau kita mau lihat secara jujur di sekolah-sekolah, misalnya di sekolah-sekolah pelosok yang jumlah guru negerinya hanya 1, hanya 2, ini kan tentu sangat berpengaruh. Oleh karena itu bukan kemudian kita melakukan pendataan untuk kemudian teman-teman ini akan secara otomatis diangkat menjadi P3K atau diangkat menjadi ASN. Tetapi data yang kita himpun ini kemudian bisa mengetahui teman-teman sudah berapa lama menjadi guru, pendapatannya seperti apa, sudah sertifikasi atau belum. Karena misalnya kalau sudah sertifikasi, bagaimana dia diberhentikan? Padahal dia sudah mendapatkan sumber dana juga dari satu proses yang dia lewati juga dengan tidak mudah. Nah, dalam keyakinan itu maka kemudian PGRI Kabupaten Flores Timur coba membuat jejaring pendataan. Supaya apa? Supaya kita punya data yang jelas manakala ada ruang yang tepat untuk kita menyampaikan itu. Dan memang organisasi PGRI secara hierarki mulai dari kabupaten, provinsi, dan pusat, yang mana hal terjadi di tingkat kabupaten, tingkat daerah, punya saluran yang jelas dan bukan berlebihan, tetapi PGRI punya power untuk bisa mempengaruhi kebijakan tingkat pusat. Kita belum lupa baru-baru ini berkaitan dengan Undang-Undang Sikdiknas, bagaimana
PGRI mengambil peran dengan begitu gigih ya, sampai pada kemudian ada pertemuan empat mata antara Presiden Joko Widodo bersama dengan Profesor Dr. Unifa Roshidi, Magister Pendidikan, Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang akhirnya mencari jalan tengah di mana Kementerian Pendidikan diberikan kesempatan untuk melakukan penataan kembali dan mengkomunikasikan berkaitan dengan Undang-Undang Sikdiknas itu. Nah, di tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 ini, tepatnya nanti di Kalimantan Timur, akan ada konferensi kerja nasional PGRI. Dan data yang kita himpun ini dengan harapan-harapan atau aspirasi dari Bapak Ibu guru sekalian, khususnya rekan guru honorer, ini tentu menjadi informasi yang kita akan bawakan. Data yang akan kita bawakan untuk kita menyampaikan kondisi real, bahwa mungkin di beberapa tempat lain tidak mengalami demikian, di mana tidak mengalami kesulitan untuk kalau guru honorernya diberhentikan. Karena misalnya tetapi diberikan dana atau digaji dari sumber pendapatan asli daerah. Sementara di sejumlah daerah yang lain kan kita tidak berharap lebih pada pendapatan asli daerah yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk mendukung dalam hal ini untuk membayar rekan-rekan guru honorer. Oleh karena itu nanti data yang terhimpun akan kita komunikasikan dan semua kita harus kompak, semua kita harus punya satu perjuangan. Kita tidak sekedar berdiri, duduk saja, lipat tangan, lalu mengharapkan ada satu mujizat yang datang. Tidak seperti itu. Apa yang terjadi di tingkat nasional, isunya harus mulai digulingkan dari tingkat daerah. Bahwa negara, kami meyakini negara tidak mungkin merugikan warganya. Apapun keputusan, apapun regulasinya yang diterapkan, sama sekali dia tidak merugikan warganya. Dan ini menjadi keyakinan kita untuk melakukan perjuangan-perjuangan yang mungkin terlihat mustahil, bahwa perjuangan ini bisa direalisasikan. Apa yang disampaikan aspirasi dari PGRI ini bisa dipenuhi. Tetapi namanya perjuangan, ya kita akan lewati itu. Sehingga teman-teman sekalian, kami sudah menyebarkan data link ya di Google Formulir untuk boleh diisi. Silakan bisa diisi. Per malam ini sudah 1.500-an. Dan sesuai dengan data mentah awal bahwa guru honorer kita ini kan di atas 2.000-an. Prosesnya kami masih buka. Mudah-mudahan teman-teman menyambutnya dengan antusias, bagian dari perjuangan kita secara bersama. Kami juga akan merilis untuk beberapa link yang akan membuka ruang akses bagi teman-teman untuk boleh mengisikan data, baik itu guru honorer, guru ASN dengan semua jenjang tingkatan dari TK PAUD sampai SMA SMK, juga khususnya teman-teman P3K, teman-teman pendidikan, semua data kita akan himpun untuk bisa menyampaikan aspirasi secara terarah dan terukur tentunya berdasarkan data-data yang kita miliki itu. Jadi teman-teman sekalian, kita tetap saling topang, kita tetap saling menguatkan, bangun motivasi bersama. Apapun persoalan yang ada di muka bumi ini tentu akan ada solusinya. Tetapi solusi itu tidak datang secara tiba-tiba seperti sebuah mujizat, tetapi harus diperjuangkan. Dan perjuangan itu dia punya kekuatan saat mana kita harus berkolaborasi, kita harus bergandengan tangan. Tidak bisa mengharapkan satu dua pihak saja, tidak bisa mengharapkan satu kelompok saja, tapi dia harus menggerakkan, melibatkan semua energi-energi positif, baik secara person maupun secara kelompok. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Flores Timur, dari sejak kepercayaan diberikan kepada kami tahun akhir 2020 sampai saat ini, puji Tuhan kita masih terus memberi diri secara maksimal, walaupun dengan segala kekurangannya, tetapi ya kami meyakini bahwa suara-suara kecil dari teman-teman guru dapat kami salurkan dan perjuangkan demi kepentingan kita bersama. Itu sedikit penguatan sekaligus informasi dan gambaran berkaitan dengan ada upaya yang dilakukan secara serius oleh PGRI Kabupaten Flores Timur mendata teman-teman guru honorer. Demikian, selamat malam, salam kompak, salam sehat.